Halo brother, iOS 16.6 beta ketiga udah dirilis aja nih sama si Apple. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang fitur-fitur yang baru, perbaikan bugs, dan daya tahan baterai setelah performanya. Selain itu Apple juga ngerilis iPadOS 16.6 beta ketiga, watchOS 9.6 beta ketiga, tvOS 16.6 beta 3, dan HomePodOS 16.6 beta ketiga, serta macOS 13.5 beta ketiga. Oke, kali ini sudah ada di iOS 16.6 beta ketiga, update terbaru dari Apple di versi iOS 16.6. Dan kalau kita lihat di sini size update-nya ada di 5,24 GB. Ini adalah iPhone 12 mini gue yang gue update dari iOS 16.5. Sementara untuk build number-nya coba kita lihat di sini, masuk ke general dan kita lihat di sini adalah iOS 16.6 di 20G5047D. Dan kita coba bantu cek untuk iPhone storage-nya apakah aman. Kita lihat. Ya, untuk loadingnya cukup cepat, cukup oke. Dan kita lihat di sistem data dan iOS-nya berapa ukurannya. Untuk iOS-nya di sini 9,32 GB, relatif normal dan aman. Dan untuk sistem datanya juga tergolong kecil karena memang tidak terlalu banyak aplikasi, cuma 3,92 GB. Dan ini terbilang aman, oke, nggak ada bugs di iPhone storage. Sementara itu ada beberapa fitur baru yang walaupun memang nggak banyak fitur tambahan, lebih kepada perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan fitur aja. Yang pertama adalah adanya perubahan atau update dari firmware-nya. Kalau kita lihat sekarang firmware-nya ada di versi 3.80.00. Dan buat lo iPhone X Inter yang memang masuk secara ilegal, nggak mau bayar pajak dan nggak masuk pemutihan, biasanya kalau udah ada modem firmware update gini tuh harus siap-siap untuk kehilangan sinyal. Walaupun memang nggak selalu demikian, tapi resiko kehilangan sinyal setiap update iOS itu sangat besar banget untuk iPhone X Inter yang masuk secara ilegal, yang nggak ngebayar pajak alias tidak terdaftar di Bea Cukai atau tidak masuk dalam pemutihan. Dan oke, kita lanjut untuk fitur-fitur baru yang ada di iOS 16.6 beta ketiga. Yang pertama adalah adanya improvisasi atau penambahan atau penyempurnaan di fitur MyFind. Di aplikasi MyFind ini memang tidak ada fitur yang berlebih atau yang banyak, yang mayor, yang berasa upgrade-nya. Cuman ada penambahan, kita sekarang bisa nge-tracking MacBook Pro kita atau MacBook Air atau MacBook yang lainnya. Sebetulnya fitur ini memang sudah ada sebelumnya, tapi lebih diimprove lagi sama si Apple, lebih disempurnakan lagi biar lebih mantap lagi. Lalu yang kedua adalah di aplikasi Apple Wallet. Di aplikasi Apple Wallet ini lebih kepada Apple Pay Later, cuman karena memang region di Indonesia itu tidak support, hanya support di negara-negara tertentu kayak di USA atau di Kanada. Jadi gua nggak bisa ngedemoin, intinya ada improvisasi di Apple Wallet yang ada di iOS 16.6 beta ketiga ini. Lalu selanjutnya adalah kontak key verification yang merupakan sebuah fitur keamanan yang ditambahkan Apple di iMessage yang sempat ada di beta 1, namun di iOS 16.6 beta kedua dan sekarang beta ketiga ternyata di take out atau di remove, ternyata belum balik lagi, belum ada lagi. Entahlah, mungkin Apple lagi fokus di iOS 17 sehingga fitur-fitur yang ada di iOS 16.6 ini sedikit quote and quote terabaikan. Tapi ntar kita lihat aja di update beta berikutnya apakah muncul kembali atau enggak. Selain itu ada juga hal-hal yang lainnya seperti peningkatan di kamera. Kalau menurut informasi dari update Apple disampaikan adanya improvisasi dari kualitas kameranya. Cuman kalau gua pribadi nggak terlalu kalau ada peningkatan kameranya. Gua nggak tahu peningkatan di bagian apanya, apakah ada perubahan di sharpness, brightness, ataupun kualitas dan ketajamannya. Gua nggak terlalu notice sebetulnya. Tapi kalau lo misalkan notice dengan perubahan kamera yang ada di iOS 16.6 beta ketiga ini, silahkan lo coba komen di kolom komentar dan ceritain improvisasinya kayak gimana. Lalu berikutnya adalah untuk daya baterai. Menurut gua pribadi di iOS 16.6 beta ketiga ini secara umum daya baterainya itu relatif cenderung aman, normal, nggak sampai boros-boros amat. Dan menurut gue ini masih relatif tergolong kondusif lah, tergolong nggak ada masalah yang berarti, masih relatif aman, masih relatif normal, nggak panas. Ini juga suhunya relatif adem, ketika tadi gue charge juga relatif adem, suhunya nggak gampang panas. Dan pemakaian gue beberapa aplikasi kayak YouTube, ini ada contohnya di sini, ada recordingnya, ada activity-nya.
Kayak di YouTube, Safari, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang gua jalankan, baterainya relatif aman. BTW ini memang handphonenya baru di restore ke iOS 16.6 karena tadi sebelumnya itu ada di iOS 17. Jadi memang untuk data rekaman dari daily activity atau dari baterainya ini kosong di depannya. Selanjutnya untuk baterai health juga nggak berkurang. Kemarin masih 100% dan hari ini pun kapasitinya masih 100%, tergolong aman, tergolong tidak ada masalah untuk baterai health. Selanjutnya untuk di urusan performance, gue udah melakukan pengujian dengan menggunakan Geekbench. Kalau gue lihat di sini, untuk single core-nya didapat skor 1986, sementara untuk multi core-nya didapat 4325, skor yang cukup gede sih menurut gue pribadi. Sementara untuk GPU-nya didapatkan skor 10.039, ini oke banget. Overall secara umum sebetulnya untuk performance di iOS 16.6 beta ketiga ini cukup smooth, cukup oke, lebih baik daripada 16.6 beta kedua. Dan untuk iOS 16.6 beta ketiga juga ada perubahan atau perbaikan di bagian lock screen-nya, di mana notifikasi lock screen biasanya agak nge-lag walaupun sesekali memang kadang suka ngeblank. Masih ada bug-bug halus di iOS 16.6 di urusan notifikasi pada lock screen-nya. Dan memang ini hal yang wajar karena masih versi beta. Mudah-mudahan nanti di beta-beta berikutnya akan terus ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Oke, itu aja informasi yang bisa gua share di iOS 16.6 beta ketiga ini. Dan terima kasih buat lo yang udah terus ngikutin Better Channel. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.